Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Natalia Dewi Makaruku, SSI TL MSc, dosen tetap pada program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Patimura. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2026. Saya akan melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sosiologi Agama. Saya mengajar mata kuliah Sosiologi Agama pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot SKS 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Sosiologi dengan kode mata kuliah SOS 244135. Mata kuliah Sosiologi Agama memberikan pemahaman mengenai agama sebagai fenomena sosial melalui perspektif sosiologi. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan sosiologis untuk menganalisis kehidupan keagamaan melalui pembahasan tentang hakikat sosiologi agama, arti keagamaan menurut perspektif sosiologi, prinsip-prinsip keilmuan sejarah pertumbuhan dan perkembangan sosiologi agama, aliran-aliran dalam sosiologi agama, serta peran agama dalam memenuhi kepentingan manusia. Selain itu, mahasiswa mempelajari konflik dan harmoni sosial dalam masyarakat beragama, agama sebagai dasar moral dalam kehidupan bermasyarakat, serta pendekatan kontekstual terhadap realitas masyarakat keagamaan di Maluku melalui nilai-nilai kearifan lokal seperti hidup salam sarane, pela gandong, kaiwai, dan sebagainya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan perspektif sosiologi dalam mengkaji berbagai fenomena keagamaan, serta berkontribusi dalam pembangunan kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain, CPL 1, menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, konsisten, berintegritas, bekerja keras, religius, dan mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai standar nilai dan norma akademik, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis. CPL 2 mampu menguasai konsep, teori sosiologi, metodologi, teknik analisis sosial, serta berpikir kritis dalam menjalankan peran di berbagai aspek kehidupan, terutama dalam lingkup masyarakat kepulauan. CPL 3 mampu mengembangkan keilmuan sosiologi secara kolaboratif dengan perspektif keilmuan lainnya dalam kerangka interdisipliner atau multidisipliner dan transdisipliner dalam dinamika masyarakat, terutama masyarakat kepulauan. JPL 4 mampu memetakan dan melakukan analisis berbagai masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, lingkungan, sociopreneurship, dan aspek lainnya dalam kerangka pengembangan masyarakat, terutama dalam masyarakat kepulauan. JPL 5 mampu menerapkan pengetahuan sosiologi secara efektif dalam menyikapi dan mengatasi masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, lingkungan, sociopreneurship, dan aspek lain dalam kerangka pengembangan masyarakat, terutama dalam masyarakat kepulauan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain, 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep sosiologi agama dan menerapkan teori sosiologi dalam menganalisis fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat agama. 2. Mahasiswa mampu menggambarkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan sosiologi agama, aliran-aliran pemikiran dalam sosiologi agama, serta hakikat agama dan kepentingan manusia. 3. Mahasiswa mampu menganalisis agama sebagai dasar moralitas dan kehidupan bermasyarakat, konflik dan harmoni sosial dalam masyarakat beragama, konflik dan resolusi konflik Maluku. Dan 4, mahasiswa mampu membahas sebuah pendekatan kontekstual terhadap realitas masyarakat keagamaan di Maluku seperti konsep salam sarane, kaiwai, pela gandong, dan sebagainya sebagai modal keberagaman di Maluku. Secara umum, perkuliahan ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sebelum ujian tengah semester atau UTS dan setelah UTS. Sesi sebelum UTS, perkuliahan dirancang secara sinkronus, yaitu tatap muka, dengan metode ekspositori untuk membahas teori dan konsep sosiologi dan sosiologi agama, prinsip keilmuan, sejarah pertumbuhan dan perkembangan, serta aliran-aliran dalam sosiologi agama. Pada sesi setelah UTS, perkuliahan dirancang secara bauran atau blended learning dengan metode team-based project. Adapun produk akhir berupa naskah akademik laporan penelitian tentang isu keagamaan di Maluku. Langkah pembelajaran proyek: 1. Analisis kebutuhan, 2. Kajian pustaka dan merancang naskah akademik, 3. Pengerjaan proyek termasuk melakukan revisi, dan 4. Mempresentasikan produk serta refleksi.
Pada mata kuliah ini ada 10 materi perkuliahan antara lain 1. Hakikat sosiologi agama, 2. Arti keagamaan menurut sosiologi agama, 3. Prinsip keilmuan dalam sosiologi agama, 4. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan sosiologi agama, 5. Aliran-aliran dalam sosiologi agama, 6. Hakikat agama dan kepentingan manusia, 7. Agama dan moral, 8. Konflik dan harmoni sosial dalam masyarakat beragama, 9. Konflik keagamaan di Maluku dan upaya rekonsiliasi, 10. Potret masyarakat keagamaan di Maluku. Penilaian pada perkuliahan ini secara umum dibagi menjadi 5 komponen utama, yaitu 1. Partisipasi dengan bobot 15%, 2. Pengerjaan proyek dengan bobot 20%, 3. Kuis dengan bobot 10%, 4. UTS dengan bobot 25%, dan 5. UAS dengan bobot 30%. Penilaian dalam mata kuliah ini dirancang secara objektif dan adil menggunakan rubrik penilaian yang jelas, terukur, dan dapat diakses oleh mahasiswa sejak awal. Rubrik tersebut mencakup indikator-indikator spesifik yang menilai aspek kognitif atau pemahaman konsep dan teori sosiologi agama, afektif, keterlibatan dan sikap selama proses pembelajaran, dan psikomotorik atau kemampuan menerapkan pengetahuan dalam proyek atau tugas nyata. Ada beberapa buku referensi yang akan kita gunakan dalam perkuliahan ini. Yang pertama, Perdamaian Berbasis Adat Orang Basudara. Yang kedua, buku Ajar Sosiologi Agama. Yang ketiga, buku Sosiologi Agama. Yang keempat, buku Elementary Form of the Religious Life atau Sejarah Bentuk-Bentuk Agama yang Paling Dasar. Yang kelima, Langit Suci Agama sebagai Realitas Sosial, dan beberapa buku lain yang tercantum di dalam RPS. Baik, berikut saya akan tampilkan video pembelajaran mata kuliah Sosiologi Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve. Selamat siang. Siang, Ibu. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Baik, Ibu. Syukur ya, karena kita sudah ada di dalam kelas ini lagi, kelas Sosiologi Agama, dan ini adalah pertemuan ke-11 kita. Ibu berharap bahwa kalian bisa mengikuti kelas ini dengan baik ya, karena kita kurang 3 lagi pertemuan dan UAS, kita akan menyelesaikan kelas ini di semester ini. Baik, sebelum kita memulai semua proses belajar mengajar hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Baik, Nona, disilakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, terima kasih Nona. Sebelum kita lanjut, Ibu absen dulu ya. Kusma, Angel, Feli. Oke, baik, semua hadir ya. Terima kasih karena sudah hadir di kelas ini. Baik, sebelum kita melanjutkan ya perkuliahan, Ibu mau flashback ke belakang dulu materi sebelumnya. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita bicara tentang apa? Bu. Baik. Ya baik Bu, pada pertemuan sebelumnya kita belajar terkait dengan agama menjadi dasar moral dalam kehidupan manusia. Agama juga mengajarkan terkait dengan nilai-nilai baik dan juga nilai-nilai buruk. Nah, itu nanti dijadikan sebagai pedoman perilaku. Nah, nanti dari situ dia akan mengajarkan terkait dengan kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai. Baik, terima kasih. Izin menambahkan. Baik, Nona silakan. Pada pertemuan kemarin belajar tentang moral, bagaimana moral menjadi dasar pertimbangan rasional dalam berinteraksi dengan sesama. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan oleh rekan-rekan semua. Aplaus dulu. Baik. Berdasarkan materi yang disampaikan oleh teman-teman tadi, flashback kembali, saya ingin bertanya. Kalau agama itu adalah dasar dari moralitas, mengajarkan tentang kebaikan, kebenaran, ya, kenapa sampai hari ini masih banyak terjadi kekerasan, penindasan, konflik atas nama agama? Dan menurut kalian, apakah di Indonesia, di Maluku, hari ini, ya, agama itu sudah mampu menciptakan ruang sosial yang harmoni bagi masyarakat? Nah, ini menjadi pertanyaan untuk mengantarkan kita masuk ke pertemuan kita hari ini. Materi kita hari ini tentang konflik dan harmoni sosial dalam masyarakat. Jadi, melalui pertemuan hari ini, rekan-rekan diharapkan bisa menganalisis konflik ya dan harmoni sosial dalam masyarakat.
beragama. Dan untuk mencapai itu ada 3 pokok pembahasan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah agama dan pluralisme, yang kedua adalah agama dan konflik, yang ketiga adalah faktor pemicu dan penyebab konflik antar agama, dan yang keempat adalah manajemen pengelolaan konflik agama. Nah, saya berharap bahwa semua kita bisa berdiskusi dengan baik hari ini. Anda juga bisa memperhatikan dengan baik ya, sehingga kita bisa ada nanti dalam kelompok-kelompok diskusi dan kita bisa membahas ini dengan baik sampai tuntas. Nah, sebelum lanjut ke materi, pertanyaan yang penting adalah, menurut kalian apa itu agama? Oke, baik Nona, silakan. Agama adalah sistem kepercayaan. Baik. Ya, silakan Nyong. Agama adalah institusi sosial. Jadi agama adalah sistem kepercayaan, agama adalah institusi sosial. Bagaimana dengan pluralisme? Apa itu pluralisme? Saya, Bu. Ya. Menurut saya, pluralisme adalah sikap menghargai perbedaan di dalam masyarakat. Sikap menghargai perbedaan di dalam masyarakat. Baik sekali. Nah, agama itu betul merupakan sebuah sistem kepercayaan yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan, mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia, mengatur hubungan antara manusia dengan alam lingkungan. Nah, menurut sosiologi, agama itu adalah institusi sosial di mana nilai, norma, perilaku kita itu dibentuk, dibangun. Nah, sementara pluralisme itu apa? Kenyataan di mana adanya keberagaman agama, suku, budaya, ya, tradisi, ya, kelompok sosial di dalam sebuah masyarakat. Nah, pluralisme itu tidak hanya sebuah pengakuan adanya perbedaan saja, tidak hanya berhenti sampai di situ. Tapi bagaimana kita didorong, masyarakat secara individu, kelompok, didorong untuk apa? Bisa saling menghargai dan membangun hidup bersama secara damai. Hidup berdampingan secara damai. Ya, jadi itulah mengapa kita perlu tahu apa fungsi agama di dalam masyarakat yang plural. Jadi ada beberapa fungsi agama yang saya rangkum di sini. Yang pertama itu sebagai pedoman hidup. Agama itu sebagai pedoman hidup, ya. Jadi memberikan nilai, moral, etika, ya, bagi masyarakat. Jadi masyarakat tahu nilai, moral, etika itu. Dia adalah pedoman, ya. Bagaimana cara kita hidup bersama dengan sesama kita yang berbeda, ya, atau dengan sesama kita yang sama. Ya. Lalu yang berikut adalah sebagai kontrol sosial. Ya. Agama itu apa? Mengatur perilaku kita supaya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Lalu yang berikut adalah agama sebagai pemersatu. Agama itu membangun solidaritas sosial. Agama itu mempererat rasa kebersamaan. Ya. Lalu agama itu juga sebagai agen perubahan sosial. Masyarakat itu menjadi lebih baik ke depan. Dan kemudian agama juga sebagai sarana integrasi sosial. Sarana integrasi sosial artinya apa? Memperkuat hubungan antar kelompok, ya, dan dalam masyarakat yang majemuk. Oleh sebab itu, kita akan lanjut lagi sebelum kita membahas tentang konflik keagamaan, kita perlu tahu dulu apa itu konflik. Jadi kalau konflik itu adalah apa? Sebuah proses pertentangan, ya, antara kepentingan, nilai, ya, tujuan, identitas yang berbeda-beda. Jadi ada perbedaan antara nilai, tujuan, identitas, ya, dari kelompok-kelompok masyarakat atau bahkan individu-individu. Bagaimana dengan konflik keagamaan? Konflik keagamaan itu adalah konflik sosial, ya kan? Konflik sosial, namun melibatkan identitas keagamaan sebagai simbol-simbol dari kelompok-kelompok tersebut. Kita lihat ada beberapa faktor, ya, penyebab konflik, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Nah, kalau internal itu ada klaim kebenaran, ini yang saya ajarkan pada pertemuan pertama, atau truth claim. Ya, jadi agama itu setiap orang yang percaya tentang agamanya, dia meyakini bahwa agamanya itu paling benar. Lalu fanatisme berlebihan, kita mencintai agama kita sangat, ya, dengan teguh, ya, sangat mencintai agama kita, tapi sifat itu berubah menjadi sikap yang intoleran, ya, lalu menganggap bahwa agama yang lain itu tidak benar. Faktor eksternalnya apa? Yang pertama ada faktor politik. Agama itu digunakan sebagai
alat kekuasaan untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan kedudukan. Lalu ada ekonomi, permasalahan ekonomi. Ya, sebenarnya persaingan sumber daya, ya, kesenjangan ekonomi itu memicu konflik, dan itu adalah konflik sosial ekonomi. Tetapi karena dalam proses perebutan persaingan sumber daya itu biasanya terjadi di dalam kelompok-kelompok agama, dan agama adalah isu yang sensitif untuk dibahas, ya, akhirnya banyak isu-isu sosial, tetapi isu-isu ekonomi juga kemudian diatasnamakan sebagai isu-isu agama. Lalu budaya, ya, perbedaan budaya, ada tradisi, itu bisa menimbulkan kesalahpahaman juga. Yang terakhir adalah media sosial. Ini paling banyak terjadi, ujaran kebencian, ya, hoax, ya, berita tidak benar, provokasi, itu sering sekali mempercepat penyebaran konflik. Banyak itu sekali berseliweran di media sosial. Nah, sehingga sebisa mungkin konflik-konflik itu bisa dihindari. Kita harus membangun harmoni sosial. Nah, apa itu harmoni sosial? Apa itu harmoni? Harmoni itu apa? Keadaan ketika masyarakat itu mampu untuk hidup berdampingan dengan damai, ya, dengan aman, ya, walaupun memiliki berbagai perbedaan budaya, agama, suku, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya apa? Toleransi, itu yang paling pertama. Ya, kemudian saling menghormati. Kita perlu menghormati sesama kita. Kemudian dialog. Dialog itu sangat penting, ya. Membangun dialog antara umat beragama. Kemudian musyawarah untuk mufakat. Segala sesuatu itu harus ada kesepakatan bersama. Tidak bisa untuk menguntungkan pihak satu saja, pihak yang mayoritas saja, atau pihak yang minoritas saja, tidak bisa. Harus benar sama-sama menguntungkan, lalu tidak diskriminatif. Jika mau masyarakat itu harmonis, bagaimana kita bisa mengatur atau mengelola konflik? Manajemen konflik itu apa? Sebuah proses mengelola konflik, ya. Jadi konflik itu tidak akan berkembang menjadi sebuah kekerasan, tetapi dia bisa diselesaikan dengan damai, adil, ya. Tujuannya untuk apa? Mengurangi konflik. Konflik sudah pernah terjadi. Konflik terjadi dengan skala yang besar, tapi manajemen konflik itu membantu supaya konflik itu bisa diredam, konflik itu bisa diselesaikan, atau bisa mengurangi konflik itu. Intensitasnya menjadi berkurang, ya. Lalu kemudian memulihkan hubungan sosial. Hubungan yang rusak karena konflik itu bisa dipulihkan kembali. Kita bisa membangun kerjasama lagi, kita bisa membangun komunikasi lagi, kita bisa membangun jaringan lagi di masyarakat, ya. Dan membangun kerjasama, ya, tadi saya sudah sebutkan. Kita harus membangun kerjasama untuk apa? Bukan soal supaya kita bisa hidup bersama damai sebagai masyarakat agama saja, tidak. Tapi lebih daripada itu, karena kita adalah manusia. Kita bicara soal masalah-masalah kemanusiaan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Lalu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Tidak semua orang mau untuk perdamaian itu hanya berlangsung hari ini saja. Semua orang mau perdamaian itu berlangsung sepanjang waktu, ya kan? Tidak mau kan harus ada terjadi konflik terus-menerus, ya. Nah, strategi pengelolaan konfliknya bagaimana? Kita lihat sama-sama. Dialog antar agama, ya. Ini membangun komunikasi untuk mengurangi prasangka. Ya, sebenarnya membangun komunikasi itu bukan berarti kita mau lihat apakah ada kecocokan antara dua agama, ataukah mana agama yang paling benar dan paling salah, atau membuktikan soal ajaran agamanya, tidak. Tapi membangun komunikasi itu kita mempererat hubungan dengan melihat isu-isu kemanusiaan. Kita bicara soal kemiskinan, kita bisa bicara soal pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ketika komunikasi-komunikasi itu dibangun, ya kan, akan ada kerjasama yang baik di antara masyarakat yang beragama itu, ya kan? Nah, kemudian mediasi melibatkan pihak ketiga, ya, orang yang tidak berkonflik. Jadi kita bisa melihat aparat keamanan, ya, polisi, atau mungkin tentara, dan lain sebagainya untuk membantu proses menetralkan kondisi konflik yang terjadi. Lalu negosiasi, mencari solusi yang tepat untuk semua pihak, ya, baik itu kaum minoritas, kaum mayoritas,
yang berkonflik, yang berdampak dan yang tidak berdampak, semua itu harus setara, ya. Solusi yang dibangun itu, yang dicari itu untuk menguntungkan semua pihak. Lalu yang berikut ada rekonsiliasi, ya. Ini harus terjadi terus-menerus. Pemulihan hubungan yang sudah rusak. Sampai hari ini juga Maluku tetap melakukan proses rekonsiliasi. Supaya semua orang itu bisa merasa damai, tidak merasa takut, khawatir, ya, dengan keberadaan kelompok lain, ya, dalam tanda kutip, di lingkungan di mana setiap orang itu berada dan hidup, masyarakat. Nah, kemudian pendidikan multikultural menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini, ini sangat penting, ya. Pendidikan itu penting, baik itu pendidikan keluarga, ya, pendidikan di lingkungan, adat, agama, pendidikan agama, atau mungkin bahkan di pendidikan formal, perguruan tinggi, ya, pendidikan non formal dan lain sebagainya. Itu harus menanamkan nilai toleransi itu sejak dini, supaya generasi muda itu tumbuh dengan rasa menghargai sesama itu kuat. Lalu moderasi beragama, ya, mengembangkan sikap beragama yang menghargai keberagaman, ya, perbedaan. Nah, bagaimana dengan Maluku? Ya, apakah Maluku punya sesuatu yang bisa menjadi dasar, ya, menciptakan harmoni dan kedamaian? Kita punya apa? Kearifan lokal. Banyak, Pela Gandong, Salam Sarane, Kaiwait, dan lain sebagainya. Ya, ikatan persaudaraan antara negeri yang berbeda, Pela Gandong. Lalu kemudian Salam Sarane, nilai persaudaraan antara umat Islam dan Kristen, Muslim dan Kristen. Kaiwait, persaudaraan lintas kelompok sosial, tidak memandang, bahkan orang dari luar pun, orang buruh menganggap mereka itu sebagai saudara yang masuk menjadi satu yang penting, saling menerima di dalam bersama dengan masyarakat buruh. Mereka sebut pendatang pun Kaiwait. Nah, jadi kearifan lokal itu menjadi modal sosial yang efektif, ya, dalam membangun perdamaian dan mencegah konflik yang terjadi. Baik, kita akan masuk dalam diskusi kelompok, ya, terkait dengan kearifan lokal, ya, dalam pengelolaan konflik. Ini ada 3 pertanyaan diskusi. Saya akan bagi dalam 3 kelompok. Ya, ini kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Kelompok 1 pertanyaannya adalah mengapa masyarakat Maluku mampu membangun kembali kehidupan bersama setelah mengalami konflik sosial pada tahun 99 sampai 2002. Kelompok 2 membahas menurut kelompok Anda, apakah penyelesaian konflik melalui pendekatan budaya lebih efektif dibandingkan pendekatan hukum? Jelaskan alasan Anda. Kelompok 3, bagaimana kearifan lokal dapat dipadukan dengan kebijakan pemerintah dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan? Silakan di dalam kelompok masing-masing. Ya, baik. Anda diberikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan ini. Baik, waktunya selesai. Silakan kelompok yang mau lebih dulu, kelompok 1 silakan. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan 1, mengapa masyarakat Maluku mampu membangun kembali kehidupan bersama setelah mengalami konflik sosial pada tahun 1999 sampai 2002? Jawabannya adalah masyarakat Maluku mampu membangun kembali kehidupan bersama karena adanya kesadaran bahwa mereka memiliki ikatan persaudaraan yang lebih kuat pada perbedaan agama. Nilai-nilai kearifan lokal seperti Pela Gandong, Salam Sarane, dan Kaiwait mengajarkan bahwa masyarakat Islam dan Kristen adalah saudara yang harus saling menjaga. Selain itu, proses perdamaian didukung oleh dialog antara agama, peran tokoh adat dan tokoh agama, serta kebijakan pemerintah melalui perjanjian Madinah II. Baik, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa yang mewakili? Oke, silakan. Lili. Kami dengan pertanyaan, menurut kelompok Anda, apakah penyelesaian konflik melalui pendekatan budaya lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan hukum? Jelaskan alasan Anda. Baik, menurut kami, pendekatan budaya dan pendekatan hukum itu sama-sama penting. Tetapi pendekatan budaya itu sering lebih efektif untuk membangun perdamaian jangka panjang. Pendekatan hukum itu dapat menghentikan pelanggaran dan juga memberikan sanksi. Sedangkan pendekatan budaya dia dapat memberikan
hubungan dan juga membangun kembali rasa saling percaya dalam mempererat persaudaraan. Oleh karena itu, keduanya sebaiknya digunakan secara bersama-sama. Baik, terima kasih kelompok 2. Aplaus dulu. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan pertanyaan bagaimana kearifan lokal dapat dipadukan dengan kebijakan pemerintah dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Nah, jawaban kami yaitu kearifan lokal dapat dipadukan dengan kebijakan pemerintah melalui pelibat tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam setiap program perdamaian. Pemerintah dapat mendukung kegiatan yang memperkuat nilai-nilai seperti Pelagandong, Salam Sarani, Kaiwait, dan Masohi, dan sebagainya melalui pendidikan, kegiatan budaya, dialog lintas agama, dan program pembangunan masyarakat. Dengan demikian, pendamaian tidak hanya dibangun melalui aturan hukum, tapi juga melalui nilai budaya yang telah hidup dan dipercaya oleh masyarakat. Baik, terima kasih kelompok 3. Aplaus untuk kelompok 3. Oke. Dari materi hari ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pluralisme itu merupakan sebuah kenyataan ya, bahwa masyarakat itu hidup dalam berbagai keberagaman ya. Tetapi yang diperlukan adalah kita saling menghormati satu dengan yang lain sehingga bisa menciptakan harmoni. Konflik itu bukan hanya karena persoalan agama saja, ajaran agama saja, tapi ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi konflik. Ya, konflik antar kelompok agama, faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Ya, karena itu kita harus mewujudkan harmoni sosial itu dalam kehidupan beragama. Ya, mulai dari apa saling menghormati, kerjasama, toleransi, ya, membangun dialog, ya, dan lain sebagainya. Nah, dan yang paling penting juga adalah penguatan kearifan lokal. Ya, kita punya Pelagandong, kita punya Kaiwait, kita punya Masohi atau kerjasama gotong royong, ya. Kita punya Salam Sarani, dan masih banyak lagi. Aini Ain, ya, orang Tenggara, ya. Dan itu memperkuat ikatan solidaritas kita. Kearifan lokal itu membantu kita supaya kita tetap solid menjadi satu. Nah, berikut adalah pertanyaan reflektif, ya. Ini adalah post test. Rekan-rekan bisa menulis ini, ya, untuk tes, untuk melihat. Saya ingin melihat bagaimana pemahaman rekan-rekan semua setelah kita mempelajari materi hari ini. Ini akan dikumpulkan setelah kelas ini selesai. Saya memberikan waktu batas sampai jam 6 sore nanti. Baik, kutipan terakhir, perdamaian sejati dicapai ketika kita merangkul perbedaan yang kita punya. Kita punya tugas juga yang sudah saya kirimkan ke grup dan nanti tolong dicek supaya dikerjakan. Dan tugas itu akan menjadi materi untuk kita diskusi minggu depan. Baik, sebelum kita sebelum kita menyelesaikan kelas ini, kita akan berdoa. Siapa yang bisa bantu untuk pimpin doa? Ya, silakan Kusma di sebelah situ. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kusma. Demikian materi kita hari ini, kelas kita hari ini. Terima kasih sudah bisa belajar dengan baik, berdiskusi dengan baik, bisa mendengarkan dengan baik. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa, selamat siang. Demikian video pembelajaran mata kuliah Sosiologi Agama pada program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.